2024. Dan insya Allah mungkin untuk tahun 2023 kita sudah menggunakan formula DAU yang baru yang ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Yang tentunya mungkin akan kami berharap ini memang akan lebih bisa membaca karakter kebutuhan daerah per masing-masing daerah lebih presisi. Namun di tahun 2022 ini kita masih menggunakan penghitungannya lama, yaitu ada alokasi dasar dan celah fiskal. Untuk alokasi dasar, ya ini datanya yang saya sampaikan tadi berasal dari data Bapak, Ibu semua. Belanja gaji ASN daerah tahun lalu, tahun penghitungan DAU 2022, maka tahun 2021 ya. Kemudian juga formasi P3K yang akan diangkat di 2022 dan yang untuk 2022 ini ada sedikit berbeda, yaitu formasi 2021 yang lolos ataupun diperkirakan lolos dalam saringan ujian P3K di tahun akhir tahun 2021 kemarin, yang kemungkinan akan diangkat di bulan-bulan ini, 3 bulan awal ini. Itu kami juga perhitungkan gaji ke-13 dan THR. Datanya dari mana? Kami dapatkan dari Bapak Ibu semua melalui yang disampaikan melalui Taspen. Kemudian dari Kemenq itu juga kami dapatkan dari APBD juga yang dapat Bapak Ibu sampaikan selama ini lewat SIKD. Dan juga Kemenpan RB untuk formasi. Kemudian dari alokasi dasar ini ditambah lagi celah fiskal. Celah fiskal ini ada kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal daerah dihitung dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks pembangunan manusia. Untuk jumlah penduduk, kami dapatkan dari rekan kita di Dukcapil, Mendagri, datanya. Itu mohon kiranya Bapak Ibu juga mengupdate ya data-data data-data penghitungan DAU kepada rekan-rekan kita di para penyedia data. Kemudian luas wilayah kami dapatkan juga dari Kemendagri, dari Apwil, dari administrasi kewilayahan, dan juga dari Badan Informasi Geoparsial ataupun GIS. Luas wilayah ini yang kami dapatkan ini adalah luas wilayah darat dan laut. Kemudian dari BPS menyumbang 3 data: indeks kemahalan konsumsi, indeks pembangunan manusia, dan produk domestik regional bruto. Karena kami menggunakan produk domestik regional bruto per kapita, maka datanya akan kami sandingkan atau kita kawinkan antara data BPS dengan data Kemendagri, data dari rekan-rekan kita di Dukcapil. Kemudian bagaimana kita melihat untuk kemampuan daerah kapasitas fiskalnya? Nah, ini kami dapatkan dari data PAD, kemudian data dana bagi hasil, baik itu dana bagi hasil sumber daya alam maupun yang pajak. Input di situ adalah ya pajak rokok. Nah, di sini datanya kami mulai dari Bapak Ibu semua ya, mana PAD, data audit T-2, penghitungan DAU 2022, maka kita memakai data realisasi yang audited tahun 2020. Itu dana bagi hasil kami dapatkan dari rekan-rekan kami di subdit dana bagi hasil dan juga subdit transfer. Lanjut Pak. Ya. Terkait dengan bagaimana penghitungan dalam alokasi dasar. Nah ini kita
kita semakin mengerucut lagi. Ya, di dalam DAU itu ada alokasi dasar nilai fiskal. Di alokasi dasar itu bagaimana penghitungannya, sehingga nanti ada formasi-formasi yang diperhitungkan pula. Alokasi dasar dihitung berdasarkan data belanja pegawai daerah yang memperhitungkan kebijakan gaji ke-13, kebijakan THR, dan kebijakan formasi P3K. Untuk formasi untuk gaji maupun formasi, rinciannya untuk gaji PNSD adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan PPA. Atau kalau kita kenal ada tunjangan melekat, di luar daripada tunjangan daerah ataupun tunjangan kinerja. Untuk formasi P3K, baik guru maupun guru, ini kita perhitungkan dua-duanya. Formasi P3K 1 dan rencana formasi P3K 2022 yang kami dapatkan semuanya dari teman-teman Menpan RB. Lanjut. Ya, Bapak Ibu yang hormati, inilah kita breakdown lagi. Bagaimana di gaji P3K dalam alokasi dasar atau dalam DAU 2002 itu kita perhitungkan. Jadi kami menghitung Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bahwasannya ada irma P3K yang di tahun 2021 sudah dialokasikan melalui DAU 2021, itu kami perhitungkan kembali, karena memang sampai dengan akhir 2021 belum ada pengangkatan. Akhirnya masih utuh begitu yang di DAU 2001. Maka akan perhitungkan dengan cara memperhitungkannya adalah formasi seleksi 2021 yang kalau tidak salah kami dapat dari teman-teman Menpan RB sekitar 500-an ribu daerah, 500 ribu formasi. Ini adalah kesepakatan antara daerah dan Menpan. Kita kalikan gaji pokoknya, kita kalikan 14 karena ada gaji ke-13 THR. Kita kurangi dana irmak P3K guru tahun 2001 sesuai surat 98 tahun 2021 yang kami sampaikan ke data bulan Juni 2021 kemarin, ditambah formasi tahun 2022 dikalikan gaji pokok dan dikalikan 3 bulan. Untuk besaran belanja pegawai P3K guru yang diperhitungkan dalam alokasi dasar adalah 10,58 T, dan untuk yang non guru itu ada 1,64 T. Totalnya di dalam penghitungan DAU P3K diperhitungkan sebesar 12,22 T. Dan ini ada rinciannya. Kami telah sampaikan juga melalui surat 204 tahun 2021 kepada daerah, rincian per daerahnya, besarannya per masing-masing daerah yang diperhitungkan di dalam penghitungan DAU. Ya, demikian Bapak Ibu. Lanjut Mas. Ya, demikian Bapak Ibu. Sekilas kami sampaikan